Saya Najwa Alifa Azka dari Prodi Sains Komunikasi, mata kuliah pengantar ilmu komunikasi, dosen pengampu Bapak Media Sucahya MSI. Model Berlo. Model Berlo dikenal dengan model SMRC, kepanjangan dari Source, Message, Channel, dan Receiver. SMCR, source atau sumber, adalah pihak yang menciptakan pesan, baik seseorang ataupun suatu kelompok. Message atau pesan adalah terjemahan gagasan ke dalam kode simbolik seperti bahasa atau isyarat. Channel atau saluran adalah medium yang membawa pesan. Receiver atau penerima adalah orang yang menjadi sasaran komunikasi. Elemen model Berlo. Pada bagian source atau sumber, terdapat beberapa elemen, yaitu communication skill, attitudes, knowledge, social system, dan kultur. Pada bagian message atau pesan, terdapat beberapa elemen, yaitu konten, elemen, treatment, struktur, dan code. Pada bagian channel, elemennya yaitu seeing atau penglihatan, hearing atau pendengaran, touching atau sentuhan, smelling atau bau, tasting atau rasa. Pada receiver atau penerima, elemennya yaitu skill communication, attitudes, knowledge, social system, dan kultur. Berlo juga menggambarkan kebutuhan penyandi atau encoder dan penyandi balik atau decoder dalam proses komunikasi. Encoder bertanggung jawab dalam mengekspresikan maksud sumber dalam bentuk pesan. Salah satu kelebihan model Berlo adalah bahwa model ini tidak terbatas pada komunikasi publik atau komunikasi massa, namun juga komunikasi antar pribadi atau berbagai bentuk komunikasi tertulis. Model Berlo juga bersifat heuristik atau merangsang penelitian, karena merinci unsur-unsur yang penting dalam proses komunikasi. Contoh penerapan komunikasi Berlo. Pertama, seorang dosen menerangkan materi kepada mahasiswanya di kelas. Kedua, seseorang yang berpidato atau bernyanyi di depan umum. Ketiga, seseorang yang mendengarkan berita melalui televisi, radio, ataupun sosial media. Model Lasswell. Model komunikasi Lasswell berupa ungkapan verbal. Who says what, in which channel, to whom, with what effect. Who merujuk pada komunikator atau sumber yang mengirimkan pesan. Says what merujuk pada isi pesan. In which channel merujuk pada media atau saluran yang digunakan untuk mengirimkan pesan. To whom merujuk pada penerima pesan. With what effect merujuk pada efek media yang ditimbulkan.
Laswell mengemukakan 3 fungsi komunikasi, yaitu pertama, pengawasan lingkungan yang mengingatkan anggota-anggota masyarakat akan bahaya dan peluang dalam lingkungan. Kedua, korelasi berbagai bagian terpisah dalam masyarakat yang merespon lingkungan. Dan ketiga, transmisi warisan sosial dari suatu generasi ke generasi lainnya. Laswell mengakui bahwa tidak semua komunikasi bersifat dua arah, dengan suatu aliran yang lancar dan umpan balik yang terjadi antara pengirim dan penerima. Menurut Laswell, suatu fungsi penting komunikasi adalah menyediakan informasi negara-negara kuat lainnya di dunia. Laswell menyimpulkan bahwa penting bagi masyarakat untuk menemukan dan mengendalikan faktor-faktor yang mungkin mengganggu komunikasi yang efisien. Model komunikasi Laswell sering diterapkan dalam komunikasi massa. Contohnya, ketika presiden sedang berkampanye. Presiden berperan sebagai pengirim dengan isi kampanye sebagai pesan melalui komunikasi massa seperti televisi, radio, atau sosial media sebagai media atau channel kepada seluruh masyarakat yang berperan sebagai penerima. Si komunikasi ritual. Komunikasi ritual merupakan sebuah fungsi komunikasi yang digunakan untuk pemenuhan jati diri manusia sebagai individu, sebagai anggota komunikasi sosial, dan sebagai salah satu unsur dari alam semesta. Suatu komunitas sering melakukan upacara-upacara berlainan sepanjang tahun dan sepanjang hidup, yang disebut para antropolog sebagai rites of passage, mulai dari upacara kelahiran, sunatan, ulang tahun seperti bernyanyi happy birthday dan pemotongan kue, pertunangan atau melamar, tukar cincin, siraman, pernikahan, ijab kabul, sungkem kepada orang tua, sawer, dan sebagainya, ulang tahun perkawinan, hingga upacara kematian. Dalam acara-acara itu, orang mengucapkan kata-kata atau menampilkan perilaku-perilaku simbolik. Ritus-ritus lain seperti berdoa, sholat, sembahyang, misa, membaca kitab suci, naik haji, upacara bendera, termasuk menyanyikan lagu kebangsaan, upacara wisuda, perayaan lebaran atau Idul Fitri, atau dalam bentuk komunikasi ritual tersebut menegaskan kembali komitmen mereka kepada tradisi keluarga, komunitas, suku, bangsa, negara, ideologi, ataupun agama mereka. Komunikasi ritual sering juga bersifat ekspresif, menyatakan perasaan terdalam seseorang. Orang menziarah makam Nabi Muhammad, bahkan menangis di dekatnya untuk menunjukkan kecintaannya kepada Nabi. Para siswa yang menjadi pasukan pengibar bendera pusaka mencium bendera merah putih sering dengan berlinang air mata dalam pelantikan mereka untuk menunjukkan rasa cinta mereka kepada nusa dan bangsa.
terlepas dari apakah kita setuju terhadap perilaku mereka atau tidak. Ritual sering merupakan peristiwa sederhana. Ketika seorang anak mengatakan, "Bu, Pak, saya pergi," sebelum pergi kuliah sambil menyalami atau mencium tangan orang tuanya. Seseorang mengucapkan selamat pagi kepada atasannya setiap dia masuk kantor, atau mengucapkan selamat tinggal sambil melambaikan tangan ketika berpisah dengan orang lain. Kegiatan ritual memungkinkan para pesertanya berbagi komitmen emosional dan menjadi perekat bagi kepaduan mereka. Juga sebagai pengabdian kepada kelompok. Ritual menciptakan perasaan tertib, a sense of order, dalam dunia yang tanpanya akan kacau balau. Ritual memberikan rasa nyaman akan keteramalan. Hingga kapanpun, ritual tampaknya akan tetap menjadi kebutuhan manusia. Meskipun bentuknya berubah-ubah